Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Salsafira Rizky Nugraha selaku moderator dan juga pemateri. Yang kedua, Alia Ayu Maharani Wildan. Yang ketiga, Serliani. Dan yang keempat, Naila Cahaya Cantika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai etika penasihat keuangan atau manajer investasi. Berikut submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan. Yang kedua, kode etik manajer investasi. Dan yang ketiga, studi kasus PT Minapadi Asset Management tentang pertanggungjawaban manajer investasi terhadap tindakan wakil manajer investasi. Dipersilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi mengenai kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan. Kode etik dan tanggung jawab profesional perencanaan keuangan. Penerapan prinsip-prinsip kode etik. Yang pertama, customer first. Mengutamakan kepentingan pelanggan adalah karakteristik profesionalisme. Perencana keuangan harus jujur dan tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan klien. Yang kedua, integritas. Membutuhkan kejujuran dan keterbukaan pada semua masalah profesional. Yang ketiga, objektivitas. Membutuhkan pengetahuan, keadilan, dan kejujuran. Yang keempat, keadilan. Menuntut untuk menepati janji kepada nasabah, bersikap jujur dan terbuka jika terjadi permasalahan. Yang kelima, profesionalisme. Menuntut agar berperilaku dengan rasa hormat, sopan santun kepada siapa saja yang berhubungan dengan kegiatan bisnis. Yang keenam, kompetensi. Menuntut agar berkomitmen dengan meningkatkan ataupun mempertahankan tingkat kemampuan. Yang ketujuh, kerahasiaan. Menuntut untuk menjaga dengan rapat informasi nasabah dengan cara hanya menyampaikan informasi tersebut kepada yang berwenang. Yang kedelapan, kesungguhan. Menuntut komitmen yang sungguh-sungguh dan melakukan tindakan dengan hati-hati dalam perencanaan, pengawasan, dan memberikan pelayanan. Selanjutnya ada aturan perilaku bagi profesional RFP dan CFP. Yang pertama, tidak akan memberitahukan informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada nasabah atau pihak lain. Yang kedua, tidak akan memberitahu manfaat potensi yang salah dari jasa profesional. Yang ketiga, akan memberitahukan semua fakta yang benar. Yang keempat, tidak akan melakukan kebohongan, penipuan, atau dengan sadar membuat pernyataan yang salah. Yang terakhir, akan melakukan pengecekan dengan jelas dengan nasabah mengenai aset-aset jika ada. Selanjutnya ada penerapan standar praktik. Yang pertama, membangun dan mendefinisikan hubungan dengan nasabah. 1. Menginformasikan nasabah mengenai perencanaan keuangan dan kompetensi. Sebelum melakukan perencanaan keuangan dengan klien, perencana keuangan profesional dapat membantu klien memahami proses perencanaan keuangan dengan sifat pekerjaan perencanaan keuangan dan memberikan panduan tentang kualifikasi. 2. Menentukan apakah profesional perencana keuangan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Profesional perencana keuangan memikirkan apakah ia ataupun karyawannya memiliki keahlian, kemampuan serta pengetahuan yang cocok buat penuhi hadapan nasabah. 3. Mendefinisikan lingkup keterikatan. Profesional perencana keuangan menerangkan secara tertulis lingkup keterikatan saat sebelum membagikan perencanaan keuangan. Yang kedua, mengumpulkan informasi nasabah. 1. Mengidentifikasi tujuan pribadi dan keuangan, kebutuhan dan prioritas nasabah. Profesional perencanaan keuangan berupaya keras dengan jelas menguasai suasana nasabah di kala ini serta tujuan keuangan, kebutuhan, serta prioritasnya. 2. Mengumpulkan informasi kuantitatif dan dokumen. Profesional perencana keuangan berupaya keras untuk mengumpulkan data serta dokumen yang lengkap serta akurat dari nasabah. 3. Mengumpulkan informasi kualitatif. Profesional perencana keuangan mengumpulkan data untuk menguasai nilai-nilai, sikap, harapan, serta pengalaman keuangan nasabah. Yang ketiga, menganalisa dan menilai status keuangan nasabah. 1. Menganalisa informasi nasabah. Perencana keuangan profesional memeriksa situasi klien saat ini dengan informasinya dan bekerja dengan klien untuk detail lebih lanjut tentang kehilangan atau ketidakkonsistenan. 2. Menilai tujuan, kebutuhan, dan prioritas nasabah. Profesional perencana keuangan mempertimbangkan kesempatan dan hambatan dari situasi keuangan nasabah saat ini dan tindakan yang saat ini dijalankan serta menentukan dan meraih tujuannya. 4. Mengembangkan rekomendasi perencanaan keuangan dan mempresentasikannya ke nasabah. 1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi perencanaan keuangan.
Profesional perencana keuangan mengidentifikasi strategi alternatif untuk mencapai tujuan nasabah yang telah ditetapkan. 2. Mengembangkan rekomendasi perencanaan keuangan. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindakan mandiri atau gabungan dari berbagai tindakan yang perlu diterapkan secara bersama. 3. Mempresentasikan rekomendasi perencanaan keuangan kepada nasabah. Profesional perencana keuangan menghindari untuk mempresentasikan pendapatnya sebagai fakta. Yang kelima, menerapkan rekomendasi perencanaan keuangan nasabah. 1. Menyetujui tanggung jawab penerapan. Profesional perencana keuangan mendapatkan persetujuan nasabah atas penerapan rekomendasi dan memberikan dokumentasi yang diperlukan. 2. Mengidentifikasi dan mempresentasikan produk-produk dan jasa pelayanan untuk penerapan. Profesional perencana keuangan menggunakan penilaian profesional dalam mengidentifikasi produk dan jasa pelayanan di mana nasabah tertarik. Yang keenam, mengevaluasi situasi nasabah. 1. Menyetujui tanggung jawab dan ketentuan untuk mengevaluasi situasi nasabah. Profesional perencana keuangan dan nasabah secara bersama-sama menyetujui dan memahami peran mereka masing-masing. 2. Mengevaluasi dan mengevaluasi ulang situasi nasabah. Proses evaluasi dapat meliputi mengkonfirmasi bahwa rekomendasi perencanaan keuangan disetujui oleh nasabah dan perencanaan keuangan telah diterapkan. Saya Salsafira Rizky Anugraha akan memaparkan materi mengenai kode etik manajer investasi. Yang pertama ada prinsip dasar etika manajer investasi. Nah, manajer investasi itu harus berperilaku profesional dan menjunjung etika dalam bertindak di setiap saatnya. Bertindak untuk kepentingan investor, bersikap independen dan objektif, berkeahlian, cakap, dan teliti, dapat berkomunikasi dengan investor secara tepat waktu dan akurat, dan juga harus menjunjung tinggi ketentuan pasar modal yang berlaku. Yang kedua ada aturan perilaku manajer investasi yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, dalam hal hubungan dengan investor, manajer investasi harus mengutamakan kepentingan investor. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi dari investor dalam lingkup hubungan manajer investor. Dan yang ketiga, menolak ikut dalam setiap hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, ataupun loyalitas kepada investor. Poin kedua, dalam hal pengelolaan investasi, manajer investasi harus yang pertama menggunakan pertimbangan yang rasional. Yang kedua, harus tidak terlibat dalam melakukan praktik kecurangan. Yang ketiga, harus berinteraksi secara wajar dan objektif. Yang keempat, harus memiliki dasar keputusan investasi yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, saat mengelola portofolio atau dana bersama sesuai mandat, strategi atau cara tertentu, manajer investasi hanya mengambil tindakan investasi yang sesuai dengan tujuan dan batasan portofolio atau dana tersebut. Ia harus memberikan dan menjelaskan informasi dengan memadai agar investor dapat mempertimbangkan strategi untuk kebutuhan investasinya. Yang keenam, ketika mengelola rekening terpisah mengambil tindakan investasi untuk kepentingan investor, ia harus mengevaluasi dan memahami informasi yang akan mempengaruhi kebijakan investasi dan juga memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan kondisi keuangan investor. Poin ketiga, dalam hal perdagangan, manajer investasi harus tidak bertindak atau menyebabkan orang lain bertindak atas informasi orang dalam yang dapat mempengaruhi harga atau nilai suatu efek. Yang kedua, harus mendahulukan investasi milik investor. Yang ketiga, harus menggunakan komisi yang dihasilkan dari transaksi investor hanya untuk membayar produk atau jasa yang terkait investasi. Yang keempat, harus memaksimalkan nilai portofolio investor. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan untuk menjamin alokasi perdagangan yang adil dan merata antar rekening investor. Poin keempat, dalam hal keterbukaan, manajer investasi harus memastikan keterbukaan informasi yang jujur, akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Melakukan keterbukaan informasi atas hal-hal seperti konflik kepentingan, tindakan penegakan peraturan, proses investasi, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari makalah kami.
Poin 5 dalam hal kinerja dan penilaian, manajer harus menyampaikan informasi kinerja yang adil, akurat, relevan, lengkap, dan juga tepat waktu. Dan ia harus menggunakan nilai pasar wajar untuk menilai kepemilikan investor dengan itikat baik. Poin ke-6 dalam hal manajemen risiko kepatuhan dan dukungan, manajer investasi harus menjamin kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menunjuk pejabat kepatuhan. Ketiga, ia harus menjamin informasi portofolio yang diberikan kepada investor dari manajer itu telah akurat dan lengkap. Yang keempat, membuat catatan atas keputusan dan tindakan investasi investor selama periode waktu tertentu dalam format yang mudah dimengerti. Yang kelima, mempekerjakan staf berkualitas dan SDM dan teknologi yang memadai. Yang keenam, harus menyusun rencana bisnis berkelanjutan untuk mengatasi pemulihan atas gangguan berkala. Dan yang ketujuh, menetapkan dan menerapkan proses manajemen risiko perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola posisi risiko manajer investasi. Kasus ini membahas tentang sebuah perusahaan efek yang bergerak di bidang manajemen investasi, yaitu PT Minapadi Asset Management atau MPAM. Bermula dari Muhammad Syamsujaman yang menjabat sebagai Direktur Utama MPAM melakukan transaksi repo dengan seorang nasabah. Untuk mengelola investasi tersebut, Muhammad Syamsujaman meminta Tony Cahyadi membuka rekening efek di PT UOB Kahian Securities untuk menampung dana transaksi repo. Namun Muhammad Syamsujaman ternyata memindahkan pengolahan dana repo tanpa persetujuan nasabah ke PT SPS Trimitra yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang mengakibatkan dana nasabah tidak dapat dicairkan. Situasi semakin memburuk ketika terungkapnya bahwa Muhammad Syamsujaman juga menjabat sebagai anggota direksi dan memegang saham di PT SPS Trimitra. Hal ini juga merupakan pelanggaran karena adanya larangan bahwa seorang direksi manajer investasi tidak boleh rangkap jabatan di perusahaan lain. Atas peristiwa yang terjadi, OJK melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi dengan mencabut izin wakil manajer investasi dan wakil penjamin investasi milik Muhammad Syamsujaman dan izin wakil manajer investasi milik Taufik Kanova Sastrawiguna. OJK mendapatkan keterangan Muhammad Syamsujaman yang mengakui terdapat kekurangan dalam hal pengawasan di internal perusahaan. Dengan adanya pengakuan tersebut, berarti MPAM melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan. Hal ini berarti MPAM dalam melaksanakan kegiatan usahanya tak menjalankan prinsip pengawasan dan pengendalian secara optimal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11 mengenai etika penasihat keuangan atau manajer investasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.